Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah tabaraka wa taala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini biidznillah kita akan kembali mencoba untuk membaca dan mempelajari Kitab Tauhid yang pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang bab firman Allah tabaraka wa taala, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwal aliyyul kabir. Bab pembahasan tentang firman Allah tabaraka wa taala yang Allah tabaraka wa taala firmankan dalam surat Saba ayat 23, di mana pada pembahasan terakhir kita telah jelaskan poin permasalahan yang terkandung di dalam bab sampai permasalahan yang terakhir, yakni permasalahan ke-22, annahum yakhirruna lillahi sujada, bahwa para malaikat Allah tabaraka wa taala karena begitu takutnya dengan Allah tabaraka wa taala, sehingga tatkala mereka mendengar firman Allah tabaraka wa taala di sana di atas langit, maka para malaikat sebagaimana difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yakhirruna lillahi sujada, mereka pun tersungkur ya karena rasa takutnya kepada Allah tatkala mendengar firman itu, dan mereka sujud kepada Allah tabaraka wa taala sebagai bentuk pengagungan terhadap sang pencipta Allah tabaraka wa taala. Maka pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bab berikutnya, yakni bab asy-syafa'ah, bab tentang syafaat. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a, kata syafaat merupakan kalimat yang sering kita dengar, ya, syafaat. Sehingga sering kita mendengar tatkala khatib berkhutbah, seorang guru menyampaikan wejangan kepada kaum muslimin, seorang ustadz memberikan nasihat kepada kaum muslimin, selalu kadangkala diucapkan semoga dengan salawat beserta salam kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau. Kita akan mendapatkan syafaat beliau. Sehingga kata syafaat ini yang pada asalnya merupakan bahasa Arab, ya, karena sering diucapkan, sering disampaikan, sehingga asy-syafa'ah dalam bentuk bahasa Arab ini kemudian diindonesiakan. Ya, kita berharap syafaat Nabi, semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau alaihi salatu wassalam. Sehingga sebelum kita membahas tentang syafaat ini kita perlu untuk menjelaskan, ya, apa yang dimaksud dengan syafaat ini. Apa yang dimaksud dengan syafaat? Para ulama berkata
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, asy-syafa'atu lughatan ismun min syafa'a yashfa'u idza ja'ala syai'a itsnaini. Syafaat secara bahasa diambil dari kata syafa'a yashfa'. Ini kata kerjanya. Ya. Ini si masdar asy-syafa'ah dari fi'il atau kata kerja syafa'a yashfa'u syafa'atan. Apa makna daripada syafa'a yashfa'u dalam bahasa Arab? Yakni apabila sesuatu yang tadinya satu dijadikan dua. Yang tadinya satu dijadikan dua. Tadinya satu, kemudian tatkala dijadikan dua, maka ini dalam bahasa Arab disebut dengan syafa'ah. Wasyaf'u, sedangkan kalimat asy-syaf'u ini adalah lawan daripada al-witru atau al-watru. Syafa' itu adalah lawan daripada witr, tunggal. Ya. Jadi witru itu artinya tunggal, lawannya adalah syaf'u. Berarti apa? Genap. Ya. Asy-syaf'u bisa diartikan apa? Genap. Dia adalah lawan daripada tunggal. Karenanya Allah tabaraka wa taala tatkala berfirman dalam surat Al-Fajr, Allah berfirman, "Wal fajri wa layalin ashri wasyaf'i wal watri." Ya. Betul ayatnya. Wal fajri, demi waktu fajar. Ya, demi waktu fajar. Allah bersumpah. Ya, Allah di dalam surat ini bersumpah demi waktu fajar. Wal fajri wa layalin ashri, demi 10 malam atau demi malam yang 10. Layal artinya malam-malam, ashri 10, demi malam-malam yang 10. Imma malam 10 terakhir di bulan Ramadan maksudnya, atau yang dimaksud dengan layal di sini hari, karena dalam bahasa Arab satu hari itu dari selama 24 jam, satu hari satu malam itu juga bisa disebut dengan lailah. Lailah itu adalah artinya mungkin kalau kita terjemahkan bahasa Arab, tapi dia juga bisa bermakna siang dan malam. Sehingga sebagian para ulama tatkala mentafsirkan walayalin ashri, demi malam-malam yang 10, maka maknanya demi hari-hari yang 10. Yakni kalau ini yang ditafsirkan, maka yang dimaksud dengan walayalin ashri adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini sumpah Allah yang kedua. Wal fajri, sumpah yang pertama. Kemudian walayalin ashr, sumpah yang kedua. Kemudian sumpah Allah yang ketiga pada surat Al-Fajr, wasyaf'i wal watri, demi bilangan syafa'. Syafa' tadi apa artinya? Syaf'u, genap. Demi bilangan genap, wal watr, demi bilangan ganjil. Jadi ini secara bahasa ya, secara bahasa. Syafa'a yashfa' artinya menjadikan sesuatu menjadi yang tadinya satu menjadi dua. Sehingga asy-syaf'u diartikan dengan genap, sedangkan lawannya adalah al-witru. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Apa pengertian syafaat dalam pembahasan istilah? Beliau berkata, at-tawassutu lil ghairi bi jalbi manfaatin aw daf'i madarrah. Menjadi perantara untuk orang lain. Ya, menjadi perantara untuk orang lain. Jadi seseorang menjadi perantara untuk orang lain. Sesuatu menjadi perantara untuk orang lain dalam mengambil manfaat atau menolak mudarat. Kita ulang, at-tawassutu lil ghairi bijalbi manfaatin aw daf'i madarrah. Menjadi perantara untuk orang lain, ya, menjadi perantara untuk orang lain, atau menjadi perantara untuk sesuatu
dalam mengambil manfaat atau menolak mudarat. Ini syafaat dalam istilah. Sehingga keterkaitannya dengan bahasa, tadi bahasa disebutkan menjadikan sesuatu yang tadinya tunggal atau satu menjadi apa? Dua. Maka tatkala kita kaitkan dengan istilah, definisi istilah, maka seakan-akan orang yang diberikan syafaat ini, diberikan bantuan ini untuk mendapatkan manfaat atau menolak mudarat dari dirinya, tadinya seorang diri, kemudian datang orang lain atau sesuatu memberikan bantuan kepadanya untuk mengambil manfaat atau menolak mudarat. Ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, contohnya mengambil manfaat tatkala kita kaitkan dengan syafaat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di mana di antara syafaat Rasulullah ada beberapa macam syafaat Nabi, nanti dalam pembahasan akan kita jelaskan. Jadi syafaat Nabi bukan satu macam, dan yang bisa memberikan syafaat juga bukan hanya Nabi, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki syafaat terbesar. Ya, jadi yang bisa memberikan syafaat itu bukan hanya Nabi, tapi beliau memiliki syafaat terbesar yang semua para nabi tidak mampu memberikan syafaat itu atau bantuan itu. Adapun yang lainnya memberikan syafaat, sampai kalau kita kaitkan dengan Al-Quran misalnya, Al-Quran juga kata Rasulullah akan memberikan apa? Syafaat. Ya, akan memberikan syafaat. yakni akan memberikan bantuan kepada seseorang melalui perantaranya dengan izin Allah tentunya, untuk memberikan manfaat kepada orang yang akan diberikan syafaat atau menolak mudarat dari orang yang akan diberikan syafaat. Al-Quran bisa memberi bantuan, bisa memberikan syafaat. Karena Nabi SAW berpesan dalam sebuah hadis, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, kata Rasulullah. Baca olehmu Al-Quran itu, karena Al-Quran kelak akan memberikan syafaat kepada yang membacanya pada hari kiamat. Jadi ini jelas bahwa Al-Quran memberikan apa? Syafaat. Tatkala kita berbicara tentang anak-anak kaum muslimin yang meninggal sebelum balik, yang meninggal sebelum balik. Kita punya anak, seorang muslim, seorang muslimah punya anak yang belum balik kemudian meninggal. Maka dalam doa jenazah, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ajarkan membaca doa di takbir yang ketiga. Takbir yang pertama baca apa? Al-Fatihah. Takbir jenazah, takbir yang pertama Allahu Akbar, kita baca Al-Fatihah. Takbir yang kedua membaca salawat Ibrahimiyah, ya, salawat kepada Nabi. Takbir yang ketiga mendoakan yang kita salati. Ya, takbir yang ketiga mendoakan yang kita salati. Baru kemudian takbir yang keempat boleh kembali mengulang doa atau mungkin langsung salam juga tidak mengapa. Maka di takbir yang ketiga, tatkala jenazahnya anak kecil dari pasangan muslim dan muslimah, maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, Allahumma ja'alhu faratan wa dhukhran wa syafi'an mujabah. Allahumma ja'alhu faratan wa dhukhran wa syafi'an mujabah. Ya Allah, jadikan anak ini farat, yakni anak yang menanti orang tuanya nanti di surga. Wa dhukhran, ya Allah, jadikan anak yang sedang disolati ini sebagai simpanan pahala untuk orang tuanya. Kemudian yang ketiga, syafi'an mujabah, dan sebagai anak yang akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya, yang syafaat yang kau terima ya Allah. Jadi anak ini akan memberikan apa? Syafaat. Maka ini yang kita jelaskan tadi, bahwa yang memberikan syafaat itu dalam pembahasan syariat bukan hanya siapa? Alhamdulillah. Ya, yang memberikan syafaat kelak pada hari kiamat bukan hanya Nabi. Al-Quran memberikan syafaat. Anak kecil dari pasangan muslim dan muslimah yang meninggal sebelum balik juga akan memberikan apa? Akan memberikan syafaat. Kemudian
Banyak lagi syuhada, orang saleh akan memberikan syafaat. Namun syafaat terbesar dimiliki oleh siapa? Nabi kita yang mulia SAW. Nanti pembahasannya akan kita juga sampaikan pada poinnya. Maka syafaat dalam memberikan manfaat, contohnya syafaat Nabi kepada penduduk surga untuk memasuki surga. Jadi penduduk surga tatkala sudah selamat dari titian yang dibentangkan oleh Allah di atas api neraka, setelah mereka semua selamat dan sudah berada di pintu gerbang surga, maka surga kondisinya tertutup. Surga kondisinya apa? Tertutup. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga. Tidak ada seorang pun yang dibukakan untuknya pintu surga. Jadi bagaimana cara membuka pintu surga ini? Maka manusia datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam tidak mampu meminta untuk dibukakan surga kepada manusia yang sudah antri untuk masuk surga. Mereka datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga tidak mampu untuk memintakan agar pintu surga dibuka. Kemudian mereka datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga tidak mampu memintakan pintu surga untuk dibuka. Manusia kemudian datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa juga tidak mampu memintakan pintu surga untuk dibuka. Begitu juga Nabi Isa, mereka datang kepada beliau. Nabi Isa juga tidak mampu. Akhirnya manusia datang kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, ya, maka beliau maju, kemudian beliau ketuk pintu surga. Maka malaikat penjaga surga mengatakan, siapa? Siapa engkau? Maka Nabi mengatakan, ana Muhammad. Saya Muhammad. Maka malaikat mengatakan, ya, sesungguhnya Allah memerintahkan kami membuka pintu surga pertama kali. Tidak boleh membuka pintu surga pertama kali kecuali kepada seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah salawatu rabbi wassalamu alaihi. Maka akhirnya pintu surga dibuka. Ini syafaat memberikan apa? Manfaat kepada orang. Kalau Nabi tidak memberikan syafaat dengan izin Allah dibukakan surga, maka manusia tidak bisa masuk surga. Demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Ini memberikan syafaat untuk orang lain atau bantuan untuk orang lain dengan tujuan mengambil manfaat. Begitu juga syafaat diberikan kepada orang lain untuk menolak apa? Mudarat. Seperti syafaat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada beberapa orang yang sudah ditetapkan masuk neraka. Nabi memberikan syafaat, akhirnya ia tidak jadi dimasukkan ke dalam api neraka. Jadi kembali kepada poin pembahasan, apa yang dimaksud dengan syafaat? At-tawassutu lil ghairi bijalbi manfaatin aw daf'i madarrah. Ya, menjadi perantara untuk orang lain dalam mengambil manfaat atau menolak mudarat, itu syafaat. Ada satu bahaya yang akan menimpa kita, kemudian Nabi membela kita, akhirnya bahaya itu di akhirat tidak jadi menimpa kita, berarti Nabi memberikan syafaat kepada kita dengan izin Allah. Nanti akan disebutkan syarat-syarat dan ketentuannya. Seorang akan Allah campakkan ke dalam api neraka, kemudian datang Al-Quran membelanya. Al-Quran datang membelanya. Dia mengatakan, ya Tuhanku, sesungguhnya gara-gara aku ia tidak bisa nyenyak tidur di malam hari. Berikan izin kepadaku untuk memberikan syafaat, bantuan kepadanya. Maka Allah katakan, berikan syafaat. Maka Al-Quran terus membelanya sampai akhirnya orang ini diizinkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Ini syafaat. Maka ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kita akan mulai baca beberapa dalil dari Al-Quran dan sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam terkait dengan syafaat. Yang pertama, dalil yang pertama yang disebutkan oleh beliau, ayat 51 dari surat Al-An'am. Ayat berapa? 51 dari surat Al-An'am. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir bihil ladzina yakhafuna ay yuhsyaru ila rabbihim. Laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi' la'allahum yattaqun. Allah berfirman yang artinya, dan anzir, artinya dan berilah peringatan, bihi,
dengannya. Yang maksud dengannya di sini adalah Al-Quran. Maka diterjemahkan dan berilah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu. Berarti bihi di sini artinya dengan apa? Al-Quran. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk memberikan peringatan dengan menggunakan Al-Quran. Kepada siapa peringatan ini disampaikan? Allah berfirman, alladzina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim. Berilah peringatan dengan apa yang diwahyukan, yakni dengan Al-Quran. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang takut kelak akan dikumpulkan kepada Tuhannya. Siapa? Orang-orang yang takut kelak dikumpulkan kepada Tuhannya. Artinya orang-orang yang meyakini akan adanya hari kiamat. Orang-orang yang meyakini akan adanya hari kebangkitan. Orang-orang yang meyakini bahwa kelak semua amal perbuatan yang dilakukan olehnya dalam kehidupan dunia ada perhitungannya. Beri peringatan ya Muhammad dengan Al-Quran kepada mereka. Berarti menunjukkan kepada orang-orang muslim, orang-orang yang beriman. Laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, sedang bagi mereka kelak di hari akhirat tidak ada wali. Wali artinya penolong. Di akhirat tidak ada penolong. Di akhirat tidak ada yang memberikan apa? Syafi', bantuan. La'allahum yattaqun, agar mereka takut kepada Allah. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kita akan sedikit jelaskan ayat yang mulia ini. Wa anzir, Allah berfirman, dan berilah peringatan dengan Al-Quran. Berilah peringatan dengan apa? Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa sebaik-baik peringatan bagi manusia adalah Al-Quran. Tidak ada peringatan yang terbaik untuk diresapi oleh seorang manusia selain Al-Quran. Sehingga para ulama mengatakan, barang siapa yang peringatan Al-Quran tidak berpengaruh di hatinya, maka ini menunjukkan hati orang ini adalah hati yang tidak baik. Karena peringatan Al-Quran adalah peringatan yang terbaik. Alhamdulillah. Peringatan Al-Quran adalah peringatan yang terbaik. Bagaimana kita tidak mengatakan Al-Quran adalah peringatan yang terbaik? Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal." Jika seandainya kami turunkan Al-Quran ini ke mana? Ke gunung sekalipun. La ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Gunung batu kalau diturunkan peringatan Al-Quran kepadanya, niscaya engkau akan melihat gunung batu ini akan tunduk dan pecah karena takutnya kepada siapa? Kepada Allah. Ini kehebatan apa? Al-Quran. Maka Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan bahwa batu itu walaupun keras, akan tapi ada yang terbelah karena takut kepada Allah. Batu itu walaupun keras, akan tapi ada yang jatuh karena takut kepada Allah. Para ikhwah, benda yang paling keras di atas muka bumi ini apa? Besi. Besi dibakar apa? Meleleh. Kalau batu dibakar, maka batu makin keras. Maka Allah tabaraka ta'ala kalau memberikan sebuah perumpamaan kerasnya hati orang-orang terdahulu, sekalipun diturunkan peringatan dan kitab suci kepada mereka tidak berpengaruh, maka Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, batu saja, benda yang paling keras, ada yang terbelah karena takut kepada Allah, ada yang jatuh karena takut kepada Allah. Seakan-akan Allah mengatakan hati kalian itu lebih keras dari benda yang paling keras. Diberi peringatan tidak ada pengaruh apapun. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Kemudian hati kalian menjadi keras, kata Allah, sama seperti kerasnya batu, bahkan lebih keras dari batu, kata Allah. Maka Al-Quran ini luar biasa. Jika antum ingin melembutkan hati, lembutkanlah dengan Al-Quran. Jika seandainya anda ingin
menundukkan hati, maka tundukkan hati dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak bisa melembutkan hati kita dan tidak bisa menundukkan hati kita, maka yang lain lebih tidak bisa dijadikan sebagai sarana untuk menundukkan dan melembutkan hati kita. Ya, Al-Quran. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalau ada orang yang terpengaruh katanya, merasa dekat dengan Allah dengan lantunan bait-bait syair misalnya, ini hanya fata morgana. Orang bisa dekat dengan Allah itu dengan apa? Al-Quran. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Karenanya Allah perintahkan Nabi untuk memberikan peringatan kepada manusia, kepada orang-orang yang beriman. Dengan apa sarananya? Sarana peringatannya Al-Quran, kata Allah. Ini subhanallah firman Allah yang maha agung, subhanahu jalla wa'ala. Kemudian berikutnya, peringatan ini berikan kepada siapa? Medianya Al-Quran, disampaikan kepada siapa? Alladzina yakhafuna yuhsyaru ila rabbihim, yakni orang-orang yang memiliki rasa takut untuk dikumpulkan di hadapan Allah pada hari kiamat. Berarti Al-Quran ini diperintahkan oleh Allah untuk diberikan peringatannya, penyampaiannya kepada orang-orang yang beriman. Kenapa khusus orang yang beriman? Bukankah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah bukan hanya untuk orang yang beriman, tapi kepada seluruh manusia? Sampai kalau kita lihat di awal surat Al-Baqarah, Allah berfirman Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Kemudian Allah berfirman apa? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Apakah Quran ini hanya khusus petunjuk bagi orang yang bertakwa atau petunjuk bagi seluruh manusia? Apa jawabannya? Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa saja, atau muslimah saja, ataukah ia petunjuk bagi seluruh manusia? Seluruh manusia. Karena dalam Al-Quran juga disebutkan dalam beberapa ayat, hudan linnas. Al-Quran ini petunjuk bagi manusia. Tapi kenapa di awal ayat surat Al-Baqarah Allah mengatakan bahwa Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang bertakwa? Karena mayoritas orang yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran hanya orang yang bertakwa. Masya Allah, hafalnya. Alhamdulillah. Apa bacaannya? Apa yang antum baca? Syafakallah. Jadi kalau sudah ketiga kali bukan yarhamukallah lagi. Ya, bukan yarhamukallah lagi kalau sudah ketiga kali. Taib. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Jadi kenapa Allah Tabaraka wa Ta'ala mengkhususkan peringatan ini berikan kepada orang yang beriman, berikan kepada orang yang beriman dengan hari kiamat, orang yang akan dibangkitkan kemudian merasa ada pertanggungjawaban kelak di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala? Karena mayoritas yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran hanya orang yang beriman saja. Maka Allah berfirman juga, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan karena peringatan bermanfaat bagi orang yang beriman. Apakah nasihat peringatan tidak bermanfaat bagi orang yang tidak beriman? Bermanfaat juga. Tapi mayoritas orang yang mengambil pelajaran dari nasihat dari Al-Quran, mayoritasnya yang bisa mengambil manfaat dan pelajaran hanya orang yang beriman. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kemudian Allah mengatakan apa peringatannya? Laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Mereka kelak tidak memiliki penolong dan tidak memiliki yang memberi syafaat pada hari kiamat. Ya, tidak memiliki penolong dan tidak nasirun yansuruhum, penolong yang bisa menolong mereka, dan juga tidak memiliki orang yang bisa memberikan apa? Syafaat. Ini jelas para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah sebagai dalil bahwa syafaat itu hakikatnya milik siapa? Milik Allah. Tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali siapa? Allah. Karenanya tatkala kita menyebutkan tadi seseorang yang menjadi perantara untuk memberikan kebaikan atau menolak keburukan dari orang lain, ini juga izinnya dari
Allah. Kalau Allah tidak memberikan izin kepada orang ini untuk memberikan syafaat, dan atau Allah tidak memberikan izin kepada orang yang akan menerima syafaat, maka syafaat itu tidak berlaku. Karena Allah mengatakan pada hari itu tidak ada penolong. Pada hari itu tidak ada yang bisa memberikan apa? Syafaat. Sampaikan peringatan ini ya Muhammad, la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian dalil yang kedua. Dari dalil yang pertama ini kesimpulannya bahwa tidak ada penolong pada hari kiamat dan tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Semua pertolongan hanya datang dari Allah. Syafaat itu merupakan kehendak dan izin Allah. Siapapun tidak bisa memberikan syafaat, dan siapapun tidak bisa menerima syafaat kecuali atas izin Allah. Berikutnya surat Az-Zumar ayat 44. Ini dalil yang keberapa? Dalil kedua. Az-Zumar ayat 44. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Qul lillahi asy-syafa'atu jami'a. Katakan ya Muhammad, syafaat itu semua milik siapa? Milik Allah. Syafaat itu semua milik Allah. Tatkala Allah berfirman jami'a, semua syafaat milik Allah, ini menunjukkan syafaat bentuknya bermacam-macam. Bukan satu jenis syafaat. Banyak syafaat pada hari kiamat, tapi semuanya milik Allah. Contoh misalnya tatkala kita berbicara tentang syafaat Nabi. Syafaat Nabi dibagi dua. Ada syafaat yang khusus milik beliau, ada syafaat yang dimiliki oleh beliau tapi juga dimiliki oleh selain beliau. Ini Nabi. Jadi syafaat itu jenisnya banyak, macamnya banyak. Contoh saja syafaat Nabi. Nabi punya dua jenis syafaat. Pertama, syafaat yang tidak dimiliki kecuali oleh beliau. Allah izinkan beliau memberi syafaat, di mana syafaat ini tidak dimiliki oleh siapapun. Ini dengan istilah, disebut dengan istilah asy-syafa'atul uzma, syafaat terbesar. Syafaat terbesar. Hadisnya masyhur. yakni di padang mahsyar, tatkala Allah tabaraka wa taala bangkitkan semua manusia, kemudian Allah giring mereka ke mahsyar, ya, Allah giring, Allah satukan di satu tempat, sedangkan matahari hanya sejarak 1 mil di atas kepala manusia. 1 mil, kurang lebih 1,6 kilometer dekatnya matahari dengan kepala manusia. Kalau hitungan jarak 1 mil itu kurang lebih kata para ulama 1,6 kilometer, sangat dekat ya. Masjid Raya sampai perbatasan Kota Binjai berapa kilo? Wah, Masjid Raya kita ini dengan perbatasan Kota Binjai 7 kilo Pak, jauh ya. Tunggu 1 kilo, berarti sini Masjid Agung lah ya, kurang lebih. Bayangkan matahari hanya sejarak itu di atas kepala kita. Sekarang jutaan mil di atas kepala kita. Pada waktu-waktu tertentu kita dijemur 1 hari mungkin bisa pingsan. Ya, apalagi kalau di negara yang ada 2 musimnya, ada musim panas, ada musim dingin. Kadangkala panasnya 45 derajat. Jalan di aspal melepuh kaki kita. Itu matahari jarak di atas kita luar biasa jauhnya. Lalu bagaimana kalau 1,6 kilometer saja di atas kepala kita? Ini menunjukkan susahnya saat itu di padang mahsyar. Allah bangkitkan, Allah biarkan, ya, Allah biarkan di situ dalam keadaan tidak pasti. Semuanya merasa takut, semuanya merasa cemas. Begitu sangat panas di atas kepala manusia, yang dapat naungan hanya beberapa orang saja. Al-Imamul Adil, imam yang berlaku adil di saat ia menjabat, meletakkan sesuatu pada tempatnya, dia tidak melakukan kezaliman, maka pemimpin ini akan diberikan naungan di hari itu, diberikan payung di hari itu, sehingga tidak merasakan panasnya matahari.
Syabun nasa'a fi ta'atillah, seorang pemuda yang tumbuh besar dewasa di atas ketaatan kepada Allah. Ada 7 disebutkan Nabi, dan juga ada beberapa orang-orang atau sifat-sifat yang masuk di dalam kategori diberikan payung di hari itu. Termasuk rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam yaminuhu hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu. Seorang lelaki bersedekah, seorang hamba bersedekah, kemudian ia sembunyikan sedekahnya sehingga seakan-akan tangan kirinya tidak mengetahui sedekah yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Artinya benar-benar dia sembunyikan, ya, seakan-akan tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Artinya memang benar-benar rahasia, benar-benar tersembunyi. Sehingga kadang kalau mungkin istrinya juga tidak tahu kalau ia bersedekah, apalagi temannya, apalagi tetangganya, apalagi orang jauh dari dia. Tangannya saja seakan-akan tangan sebelah, tangan kiri seakan-akan tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Ini orang yang akan mendapatkan apa? Naungan di hari itu. Ada beberapa. Sehingga kala itu yang tidak mendapat naungan, tergantung dengan amalnya dalam kehidupan dunia, mandi keringat. Ada di antara mereka yang keringatnya sampai di mata kaki. Keringatnya ada di betis, ada di lutut, ada di pusat, ada sampai dada, ada sampai dagu, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Ini luar biasa di hari itu. Dalam kondisi berat, Allah biarkan mereka dalam waktu yang cukup lama. 1 hari di akhirat sama seperti 1000 tahun. Sama seperti 1000 tahun. Jadi susah. Sehingga manusia pun gusar, manusia pun takut. Sehingga mereka minta syafaat, minta bantuan. Kita sebutkan tadi tawassut, yakni seseorang memberikan menjadi perantara untuk memberikan manfaat atau menolak mudarat dari orang lain. Maka manusia datang kepada Nabi Adam. Wahai Adam, sesungguhnya anta abul bashar, engkau adalah nenek moyangnya manusia. Allah menciptakan engkau dengan kedua tangannya. Allah menciptakan engkau dengan kedua tangannya. Ini salah satu di antara keistimewaan Nabi Adam. Allah menciptakannya dengan kedua tangannya, subhanahu wa ta'ala. Masuk dalam pembahasan sifat, ya, sebagaimana kita mengimani salat 5 rakaat, salat 5 kali dalam sehari semalam. Zuhurnya 4 rakaat, asarnya 4 rakaat, maghribnya 3 rakaat, isya'nya 4 rakaat, subuhnya 2 rakaat. Ada aneh antum dengar ini? Ada yang aneh? Salat itu diwajibkan oleh Allah 5 kali sehari semalam. Aneh? Ada merasa terganjal di hati antum? Ada ganjalan? Enggak ada. Zuhurnya 4 rakaat, ada ganjalan di hati antum? Enggak ada kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ada sesuatu di hati antum? Antum terima itu semua. Tapi tatkala Nabi bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya, mulai orang berpikir, Allah punya tangan? Enggak betul ini. Jadi subhanallah, para sahabat mengatakan, kenapa kalian selamat dalam perkara-perkara yang saya contohkan tadi, tapi binasa dalam perkara ini? Padahal kedua-duanya datang dari siapa? Dari Allah, dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kalian merasa kurang pas di hati kalian dengan sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, haji diwajibkan oleh Allah, kaifiatnya ini kalian tidak ada masalah dengan ini, dengan mengatakan ini datang dari siapa? Dari Allah. Enggak ada seorang muslim mengatakan enggak betul ini. Masa sholat zuhur 4 rakaat, sholat subuhnya berapa? 2 rakaat. Sholat zuhur itu lagi lelah, saya baru kerja dari jam 8 sampai jam 12, dipaksa sholat 4 rakaat. Kalau subuh kan bangun lagi segar, kok cuma 2 rakaat? Ini gimana? Ada seorang muslim seperti itu? Enggak ada. Karena ini jelas. Lalu dalam masalah akidah, kenapa anda perlakukan seperti itu? Allah mengatakan, wahai iblis, kenapa engkau tidak sujud dengan seseorang yang aku ciptakan ia dengan kedua tanganku? Kenapa kita tidak imani? Kenapa kita tidak
Imani. Karena semuanya datang dari Allah. Kenapa kita bersikap berbeda dengan firman-firman ini? Imani saja sebagaimana difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh siapa? Rasulullah. Maka manusia datang kepada Nabi Adam, kemudian mengatakan, wahai Adam, anta abul bashar, engkau adalah bapaknya manusia. Manusia pertama, engkau nenek moyang kami. Allah telah menciptakan engkau dengan kedua tangannya. Wahai Adam, wahai nenek moyang kami, apakah engkau tidak melihat apa yang kami rasakan, apa yang kami alami saat ini, dan apa yang dialami oleh manusia? Semua manusia sudah kesusahan ini, semua manusia sudah kelelahan ini. Wahai Bapa kami, berikan kepada kami syafaat. Artinya mereka meminta kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam untuk berdoa kepada Allah memutuskan urusan hamba. Jangan dibiarkan di padang mahsyar dalam waktu yang cukup lama seperti ini. Waktu itu Adam mengatakan, sesungguhnya Tuhanku hari ini telah marah dengan kemarahan yang tidak pernah marah seperti ini sebelumnya, dan marah dengan kemarahan yang tidak akan marah seperti ini setelahnya nanti. Dosaku. Aku tidak sanggup memberikan syafaat atau memohon kepada Allah. Aku tidak sanggup meminta sesuatu kepada Allah. Nafsi. Aku takut diriku binasa, kata Nabi Adam. Pergi kalian kepada Nuh. Maka manusia datang kepada Nuh, kemudian mengatakan, ya Nuh, wahai Nuh, engkau adalah utusan Allah yang pertama kali Allah utus di atas muka bumi. Engkau utusan Allah yang pertama kali Allah utus muka bumi. Karena memang Nuh adalah Rasul pertama yang Allah utus ke muka bumi. Nabi pertama siapa? Nabi Adam. Tapi Rasul pertama Nuh. Perbedaannya, untuk lebih memudahkan, Nabi itu diangkat oleh Allah menjadi utusannya, diutus kepada orang yang beriman. Sedangkan Rasul adalah utusan dan pilihan Allah, diutus kepada orang yang tidak beriman. Nabi Adam diangkat menjadi Nabi, beliau dapat wahyu. Tapi anaknya kala itu, keturunannya semua saat itu tidak ada yang kafir. Semuanya beriman. Kalau kita kaitkan, sebelum Nabi Nuh siapa setelah Nabi Adam dalam urutan? Nabi Idris. Ya, begitu juga dengan pembahasannya. Ada beberapa nabi, kata para ulama, antara Adam dengan Nuh, tapi mereka diutus oleh Allah, diturunkan wahyu, sedangkan umat waktu itu belum ada yang kafir kepada Allah. Kekafiran atau kesyirikan pertama yang terjadi di zaman Nabi Nuh, maka beliau adalah utusan Allah pertama, Rasul yang pertama. Tapi jangan antum katakan, sekali lagi saya wanti-wanti, jangan dikatakan Nabi Adam bukan Nabi. Beliau adalah Nabi. Alaihi salatu wassalam. Engkau adalah utusan Allah yang pertama. Apakah engkau tidak melihat apa yang kami alami? Apakah engkau tidak melihat apa yang kami rasakan saat ini? Mintalah kepada Allah agar kiranya Allah menyelesaikan urusan hamba. Nuh juga mengatakan, sama seperti yang dikatakan oleh Nabi siapa? Nabi Adam. Hari ini Tuhanku telah marah dengan sebuah marah yang tidak pernah marah sebelumnya seperti ini, dan tidak akan marah seperti ini setelahnya. Dosaku. Pergilah kalian kepada Ibrahim. Pergi kalian kepada Nabi Ibrahim. Maka manusia pergi pada Nabi Ibrahim dan meminta dengan permintaan yang sama kepada Nabi Ibrahim. Mereka mengatakan, engkau Khalilullah, engkau kekasih Allah. Mintalah kepada Allah agar kiranya Allah menyelesaikan urusan hamba. Ibrahim juga tidak mampu. Beliau juga menjawab sebagaimana jawaban Nabi Adam, Nabi Nuh. Ya, beliau menjawab yang sama. Beliau mengatakan, diriku. Pergi kalian kepada Nabi Musa. Mereka minta, Nabi Musa juga tidak sanggup. Pergi mereka kepada Nabi Isa. Nabi Isa juga tidak sanggup. Akhirnya mereka pergi kepada Nabi kita yang mulia SAW. Maka Nabi sujud di bawah arsy dengan sujud yang begitu lama, dengan pujian yang sangat tinggi. Nabi mengatakan, hari ini aku tidak mampu memuji Allah dengan pujian yang aku puji nanti pada hari kiamat dengan pujian itu. Sampai Allah kemudian mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak, Muhammad, angkat kepalamu. Sal tu'ta, minta apapun akan aku berikan permintaanmu. Beri syafaatmu akan aku izinkan atau akan aku terima. Syafaat yang ini tidak dimiliki oleh siapapun dari manusia, hanya dimiliki oleh siapa? Nabi kita yang mulia SAW. Dan ini disebut dengan maqamam mahmudah. Ini yang disebut dengan maqamam mahmudah dalam doa yang kita baca setelah apa? Setelah azan. Makanya Nabi mengatakan, siapa yang membacanya itu, maka dia berhak mendapatkan apa?
syafaatku kelak pada hari kiamat. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan syafaat kepada kita melalui perantara Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Demikian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, semoga yang kita sampaikan ada faedahnya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pembahasan syafaat dengan izin Allah. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.